Hai, apa kabar hari ini? Masih tetap sehat kan? Saya Riani. Sebelumnya di volume 3 terjadi pertempuran antara 13 murid Butong Pai dengan Pat Ju Kai Ong. Pat Ju Kai Ong tidak menyangka ketua Butong Pai dapat menciptakan barisan pedang yang demikian lihainya. Sekarang saya akan membacakan volume keempat Bukek Xiansu. Selamat mendengarkan. Tiba-tiba terjadi perubahan pada diri kakek ini. Tangan kirinya berubah menjadi merah sekali. Merah darah. Hati-hati terhadap Hiat Chiang Hoatsut. Si tua Su Heng berseru keras ketika melihat perubahan warna tangan kiri kakek itu. Pat Ju Kai Ong tiba-tiba mengeluarkan pekik yang amat dahsyat. Lebih dahsyat daripada tadi. Tubuhnya mendadak membalik, tongkatnya menyambar, dibarengi tangan kiri merah itu mendorong ke depan. Prak-prak, psss. 3 orang pengeroyok menjerit dan roboh. 2 orang dengan kepala pecah oleh tongkat, sedangkan seorang lagi terkena pukulan jarak jauh Hiat Chiang Hoatsut. Roboh dan tewas seketika dengan dadanya tampak ada bekas 5 jari merah seperti terbakar. Bahkan bajunya robek dan hangus. Itulah Hiat Chiang Hoatsut, pukulan maut yang mengerikan. Padahal ilmu itu masih belum sempurna. Dapat dibayangkan betapa hebatnya kalau kakek ini berhasil menghisap darah, otak, dan sumsum seorang bocah ajaib seperti Sin Leong. 10 orang pendekar Butong Pai yang tersisa terkejut dan marah sekali. Mereka melanjutkan serangan dengan penuh semangat dan penuh dendam. Namun, kembali Pat Ju Kai Ong memekik dahsyat sambil bergerak menyerang. Dan kembali, 3 orang lawan roboh dan tewas. Serangan ini diulanginya terus, tidak memberi kesempatan kepada para pengeroyoknya untuk membebaskan diri. 4 kali terdengar dia memekik dahsyat seperti itu, dan akibatnya 12 orang di antara Capsa Sin Hiap dari Butong Pai tewas semua. Tewas dalam keadaan masih mengurungnya, dan yang masih hidup tinggal Te Kuat Lin seorang. Hal ini memang disengaja oleh Pat Ju Kai Ong, dan kini sambil tersenyum mengejek dia menghadapi Kuat Lin. Dapat dibayangkan betapa perasaan Dara itu melihat 12 orang suhengnya telah tewas semua. 12 orang suhengnya yang selama ini berjuang sehidup semati dengannya, kini telah menjadi mayat yang bergelimpangan di sekelilingnya. Seolah-olah mayat 12 orang itu mengurung dia dan Pat Ju Kai Ong yang berdiri tersenyum di depannya. Iblis busuk, aku akan mengadu nyawa denganmu. Kuat Lin berseru mengandung isak tertahan. Tebuhnya melayang ke depan. Pedangnya ditusukkan ke arah dada lawan dengan kebencian meluap-luap. Namun dengan gerakan seenaknya kakek itu memukulkan tongkatnya dari samping menghantam pedang yang menusuknya. Pedang itu patah. Dan gagangnya terlepas dari pegangan Kuat Lin. Dara itu membelalakan matanya dan melihat pandang mata kakek itu kepadanya. Melihat senyum yang baginya amat mengerikan itu, tiba-tiba dia membalikan tubuhnya dan melayang ke arah sebatang pohon besar. Kuat Lin berniat untuk membenturkan kepalanya hingga pecah pada batang pohon itu. Gadis ini melihat ancaman bahaya yang lebih mengerikan daripada maut sendiri. Maka setelah yakin bahwa dia tidak akan mampu mengalahkan lawannya, dia mengambil keputusan nekat untuk membunuh diri dengan membenturkan kepalanya pada batang pohon. Buk! Bukan batang pohon yang dibentur kepalanya, melainkan perut lunak dan tubuhnya tahu-tahu sudah berada dalam pelukan Pat Ju Kai Ong yang entah kapan telah berada di situ menghadangnya di depan pohon. Lepaskan aku! Kuat Lin berteriak, dan tiba-tiba tubuhnya dilontarkan oleh kakek itu hingga jatuh kembali ke dalam lingkaran mayat-mayat suhengnya. Dengan langkah gontai, kakek itu tersenyum-senyum memasuki lingkaran dan melangkahi mayat bekas para pengeroyoknya.
menghampiri Kuatlin yang sudah bangkit duduk dengan muka pucat dan mata terbelalak. Kuatlin telah tersudut seperti seekor kelinci muda ketakutan menghadapi seekor harimau yang siap menerkamnya. Perasaan ngeri yang luar biasa membuat Kuatlin cepat menggerakkan tangan kanannya. Dengan 2 buah jari tangan, dia menusuk ke arah ubun-ubun kepalanya sendiri sambil mengerahkan sinkang. Batu karang saja akan berlubang terkena tusukan jari tangannya seperti itu. Apalagi ubun-ubun kepalanya. Prak! Kuatlin menjerit ketika tangannya itu tertangkis dan setengah lumpuh. Ternyata kakek itu telah berdiri di depannya dan telah mencegah dia untuk bunuh diri. Bret-bret. Tongkat kakek itu bergerak beberapa kali, dan seperti disulap saja seluruh pakaian yang membungkus tubuh Kuatlin cabik-cabik dan cerai-berai membuatnya menjadi telanjang bulat sama sekali. Kuatlin menjerit. Akan tetapi tiba-tiba seperti seekor kucing menerkam tikus sambil mengeluarkan suara ketawa menyeramkan, kakek itu telah menubruk dan memeluknya sehingga mereka berdua bergulingan di atas rumput yang bernoda darah para korban keganasan kakek itu. Kuatlin melawan sekuat tenaga, namun sia-sia belaka. Untuk membunuh diri tidak ada jalan baginya, untuk melawan pun percuma. Bahkan semua jeritan tangis dan permohonan serta semua usahanya meronta-ronta tiada gunanya sama sekali. Semua usaha ini malah menyenangkan hati si kakek. Seolah-olah seekor kucing yang menjadi gembira dapat mempermainkan seekor tikus yang telah tersudut dan tidak berdaya, mempermainkannya dan melihatnya tersiksa dan meronta sebelum menjadi mangsanya. Selama 3 hari 3 malam, Kuatlin menderita siksaan yang amat hebat. Dia diperkosa, dihina, dan diejek. Pagi-pagi sekali pada hari ketiga, Kuatlin sudah dalam keadaan lebih banyak mati daripada hidup. Dalam keadaan setengah sadar, rebah terlentang tak mampu bergerak. Hanya matanya saja yang mendelik memandang kakek itu. Kuatlin melihat kakek itu mengenakan pakaian, menyambar tongkatnya dan tertawa memandang kepadanya yang masih rebah terlentang dalam keadaan telanjang bulat di atas rumput berdarah. Hahaha, sekarang aku pergi manis. Aku telah puas. Dan kalau kau mau membunuh diri, silakan. Biarpun Kuatlin berada dalam keadaan menderita hebat, kehabisan tenaga, hampir mati karena lelah, muak, jijik, malu, marah, dan dendam tercampur aduk menjadi satu dalam benaknya. Namun kebencian yang meluap-luap masih memberinya tenaga untuk berseru. Jahanam. Sekarang aku harus hidup. Aku harus hidup untuk melihat engkau mampus di tanganku. Manis. Kalau sewaktu-waktu kau merasa rindu kepadaku, datang saja ke Hongsan. Sampai jumpa. Kakek itu lalu melangkah pergi meninggalkan tempat itu. Meninggalkan Kuatlin yang masih rebah. Kini wanita yang bernasib malang ini menangis sesenggukan di antara mayat-mayat 12 suhengnya yang sudah mulai membusuk dan berbau. Dapat dibayangkan betapa tersiksa rasa badan wanita muda ini. Dia dipaksa, diperkosa, dihina di antara mayat-mayat 12 suhengnya. Bahkan sewaktu keadaan mayat-mayat itu mulai membusuk dan menyiarkan bau yang hampir tak tertahankan, kakek itu masih saja enak-enak mempermainkannya. Benar-benar seorang manusia yang kejam melebihi iblis sendiri. Tiba-tiba Kuatlin bangkit serentak. Seolah-olah ada tenaga baru memasuki tubuhnya yang menderita nyeri, lelah, dan kelaparan karena selama 3 hari 3 malam dia dipermainkan tanpa diberi makan atau minum oleh kakek iblis itu. Dia berdiri tegak, telanjang bulat, lalu memandang ke arah semua mayat suhengnya. Matanya menjadi liar, keluar suara parau dari mulutnya yang pecah-pecah bibirnya oleh gigitan kakek iblis. Suheng sekalian, dengarlah. Aku, Teh Kuatlin, bersumpah untuk membalaskan kematian Suheng sekalian.
Satu-satunya tujuan hidupku sekarang hanyalah untuk membalas dendam dan membunuh iblis busuk Pat Jiu Kai Ong. Tiba-tiba dia terhuyung mundur memandang wajah tua Suhengnya. Pria inilah sebetulnya yang sudah sejak dahulu mencuri hatinya. Tua Suheng, dia menubruk dan berlutut di dekat mayat yang sudah mulai membusuk itu. Jangan berduka, Tua Suheng. Jangan menangis. Dia berdiri sesenggukan. Apa? Aku telanjang? Pakaianmu? Seperti orang gila yang bicara dengan sesosok mayat, Quatlin bertanya. Kemudian dia membuka baju dan celana luar dari mayat yang sudah kaku kejang itu dengan agak susah, lalu mengenakan pada tubuhnya sendiri. Tentu saja agak kebesaran. Pakaianmu kebesaran, Suheng. Dia memandang wajah mayat tua Suhengnya dan tertawa lagi. Nah, begitu. Tertawalah tua Suheng. Tertawalah para Suheng sekalian. Tertawa dan bergembiralah, karena dendam kalian pasti akan kubalaskan. Dia menangis lagi terisak-isak, dan dengan terhuyung-huyung dia meninggalkan tempat mengerikan itu setelah mengambil pedang tua Suhengnya. Pedang itu adalah pedang pusaka terbaik di antara pedang ke-13 orang pendekar Butong Pai. Sebatang pedang pemberian ketua Butong Pai sendiri. Pedang yang di dekat gagangnya ada gambar setangkai bunga bue merah. Maka pedang itu diberi nama Ang Bue Kiam, atau pedang bunga bue merah. Dia terhuyung-huyung. Pergi tak tentu tujuan, asal menggerakkan kedua kaki melangkah saja. Langkahnya kecil-kecil dan terhuyung-huyung karena tubuhnya masih terasa lelah, lapar, dan sakit semua. Kadang-kadang terdengar dia terisak menangis, kemudian terkekeh geli. Kalau ada orang yang bertemu dengan wanita yang bibirnya pecah-pecah, mukanya penuh debu dan air mata, matanya membengkak dan merah, rambutnya riap-riapan dan pakaiannya terlalu besar ini, tentu orang itu akan merasa seram, mengira bahwa setidaknya dia adalah seorang wanita gila. Dugaan ini memang tidak meleset terlalu jauh. Penderitaan lahir batin yang melanda diri Quatlin membuat wanita malang ini tidak kuat menahan sehingga terjadi perubahan pada ingatannya. Pada hari yang sama, ketika Capsa Sinhiap roboh di tangan kakek iblis Pat Jiu Kai Ong di kaki pegunungan Jeng Hoa San, terjadi pula peristiwa hebat di bagian lain dari pegunungan itu. Kalau Capsa Sinhiap roboh di daerah timur pegunungan, maka di daerah barat terjadi pula peristiwa yang hampir sama, sungguh pun sifatnya berbeda. Pada pagi hari itu, seorang wanita berjalan seorang diri mendaki lereng pertama dari pegunungan Jeng Hoa San sebelah barat. Wanita itu memasuki hutan dengan wajah berseri. Harus diakui bahwa wajah wanita cantik ini manis sekali. Mempunyai daya tarik yang kuat, sungguh pun usianya sudah 40 tahun. Tidak ada keriput mengganggu kulit mukanya yang putih halus. Mulutnya yang agak lebar itu mempunyai bibir yang senantiasa menantang dan seolah-olah buah masak yang sudah pecah. Akan tetapi, kalau orang memperhatikan matanya, mata yang jernih dan bersinar tajam, maka hati yang kagum akan kecantikannya tentu akan berubah menjadi ragu-ragu, curiga, dan ngeri karena sepasang mata itu tidak pernah atau jarang sekali berkedip. Mata itu terbuka terus seperti mata boneka. Dengan langkah-langkah gontai dan lemas, membuat buah pinggulnya menonjol dan bergoyang ke kanan kiri, wanita itu berjalan seorang diri, memutar-mutar sebuah payung yang dipanggulnya. Sebuah payung hitam yang tertutup, gagangnya melengkung dan ujungnya meruncing. Pakaiannya serba mewah dan indah, rambutnya panjang sekali, digelung ke atas seperti sebuah menara hitam yang indah, terhias tusuk sanggul dari mutiara dan emas. Yang menarik adalah kuku-kuku jari tangannya.
Kuku yang panjang terpelihara, diberi warna merah, panjang meruncing dan agak melengkung seperti kuku kucing atau harimau. Pakaiannya yang mewah itu dibuat terlalu pas dengan tubuhnya sehingga membungkus ketat tubuh itu. Membayangkan lekuk lengkung yang menggairahkan dari dada sampai ke kaki karena celananya yang terbuat dari sutra merah muda itu pun ketat sekali. Biarpun kelihatannya seperti seorang wanita cantik dan genit, namun sesungguhnya dia bukanlah manusia biasa. Dia inilah yang terkenal sekali di dunia hitam kaum penjahat, karena wanita ini bukan lain adalah Kia Mo Chai Li, atau wanita pandai berpayung pedang. Sebuah julukan yang membuat bulu tengkuk orang yang sudah mengenalnya berdiri, saking ngerinya karena wanita yang sebenarnya hanya bernama Lioxi ini memiliki ilmu kepandaian yang tinggi, mengerikan, dan kekejaman yang sukar dicari bandingannya. Bahkan, ia disamakan dengan wanita cantik penjelmaan siluman rase yang biasa mengganggu pria. Setiap pria yang terjebak dalam pelukannya tentu akan mati kehabisan darah, disedot habis oleh siluman ini. Tentu saja bagi mereka yang belum pernah berjumpa dengannya, sama sekali tidak akan mengira bahwa wanita yang berlenggak-lenggok dengan payung di pundak itulah iblis wanita yang menggegerkan dunia Kang Ao dengan perbuatannya yang luar biasa. Mudah saja diduga mengapa pada hari itu Kia Mo Chai Li mendaki lereng Jeng Hoasan. Tentu saja, dia pun mendengar berita menggegerkan dunia Kang Ao akan adanya Sin Leong, si bocah ajaib. Mendengar cerita ini, kontan hatinya berdebar-debar keras, penuh ketegangan dan penuh birahi. Dia dapat membayangkan betapa tenaga mukjizat yang dihimpunnya secara ilmu hitam dengan jalan menghisap sari tenaga ratusan orang pria akan meningkat dengan hebat sekali kalau dia bisa menghisap kejantanan si bocah ajaib itu. Maka begitu mendengar akan bocah ajaib di puncak pegunungan Jeng Hoasan, di dalam hutan seribu bunga, dia segera menempuh perjalanan jauh mengunjungi pegunungan itu. Perjalanan yang jauh karena biarpun seringkali Lioxi ini pergi merantau, namun dia memiliki sebuah pondok kecil seperti istana mewah yang terletak di tempat yang tidak lumrah dikunjungi manusia, yaitu di daerah Rawa Bangkai. Rawa-rawa yang liar ini terdapat di kaki pegunungan Lu Liangsan, merupakan daerah maut karena banyak lumpur dan pasir yang berputar, hingga merupakan perangkap maut bagi manusia dan hewan. Namun, di tengah-tengah rawa-rawa yang tidak dapat dikunjungi oleh manusia lain itu, terdapat sebuah tanah datar, tanah keras semacam pulau. Di atas pulau inilah letaknya istana kecil milik Lioxi yang berjuluk Kia Mo Chai Li, di mana ia tinggal bersama belasan orang pembantu-pembantu yang sudah menjadi orang kepercayaannya. Dia disebut Chai Li atau wanita pandai karena sebetulnya wanita ini dulunya adalah putri seorang sastrawan kenamaan. Sejak kecil, Lioxi telah mempelajari kesusastraan sehingga dia mahir sekali akan sastra. Bahkan, dia pernah menyamar sebagai pria, menempuh ujian pemerintah sehingga dia lulus dan mendapat gelar Siu Chai. Akan tetapi penyamarannya ketahuan, dan seorang pembesar tinggi istana yang kagum padanya lalu mengambilnya sebagai seorang selir. Selain ilmu sastra, semenjak kecil Lioxi juga digembleng ilmu silat oleh para sahabat ayahnya. Apalagi setelah menjadi selir pembesar tinggi di istana, dia mengadakan hubungan dengan kepala-kepala pengawal. Dengan pengawal-pengawal kaisar yang berilmu tinggi, menyerahkan tubuhnya sebagai pengganti ilmu silat. Ilmu silat tinggi yang diperolehnya sebagai bayaran. Akhirnya pembesar itu mengetahui akan tabiat selirnya ini yang ternyata adalah seorang wanita yang gila pria. Maka dia diusir dari istana pembesar itu. Akan tetapi apa yang dilakukan oleh wanita ini? Dia membunuh si pembesar, membawa banyak harta benda yang dicurinya dari istana itu kemudian minggat. Belasan tahun kemudian muncullah nama julukan Kia Mo Chai Li. Namun tidak ada yang menduga bahwa dia adalah Lioxi yang dahulu menjadi selir bangsawan dan yang membunuh bangsawan itu sehingga menjadi orang buruan pemerintah.
Lioxi berjalan sambil tersenyum-senyum. Kadang-kadang senyumnya melebar dan tampak giginya yang putih mengkilat. Dan di kedua ujungnya terdapat sebuah gigi yang agak meruncing sehingga sekelebatan mirip gigi Caling Sihung. Hatinya gembira sekali kalau dia membayangkan betapa akan sedapnya kalau dia dapat memperoleh bocah ajaib itu. Aku harus bersikap halus dan hati-hati terhadapnya, menikmatinya selama mungkin. Pikirnya sambil tersenyum. Tiba-tiba dia terkejut dan menghentikan langkahnya. Akan tetapi kembali dia tersenyum manis. Matanya mengerling tajam penuh kegairahan ketika melihat 5 orang laki-laki berdiri di depannya dengan sikap gagah. Pandang matanya menyambar-nyambar dan terbayang kepuasan serta kekaguman. Memang, hati seorang wanita gila pria seperti Lioxi tentu saja menjadi berdebar tegang ketika melihat 5 orang pria yang usianya rata-rata 30 tahun lebih bertubuh tegap-tegap dan rata-rata berwajah tampan dan gagah, seperti melihat 5 butir buah yang ranum dan matang. Siapakah Anda berlima yang gagah perkasa ini? Dan apakah Anda berlima sengaja hendak bertemu dan bicara dengan saya? Seorang di antara mereka yang usianya 30 tahun, mukanya bulat dan alisnya seperti golok hitam dan tebal berkata, "Apakah kami berhadapan dengan Kia Mochaili dari Rawabangkai?" Wanita itu memainkan bola matanya, memandangi wajah mereka berganti-ganti dengan berseri. Mulutnya tersenyum ketika menjawab, "Kalau benar mengapa? Kalian ini siapakah?" "Kami adalah Ki San Ngohohan, atau 5 pendekar dari Gunung Ayam." Kia Mochaili mengeluarkan bunyi dengan lidahnya tanda kagum. Segera dia menjura dan berkata, kiranya 5 pendekar yang namanya sudah terkenal di seluruh dunia Kang Ao sebagai murid-murid utama Hoa Sanpai. Terimalah hormatnya seorang wanita bodoh seperti aku. Harap Nyonya tidak mengejek dan bersikap merendah. Kami sudah tahu siapa adanya Kia Mochaili. Dan karena melihat engkau mendaki Jeng Hoasan, maka terpaksa kami memberanikan diri untuk menghadang. Maksud kalian? Senyumnya makin manis dan kerling matanya makin memikat. Kami telah mendengar akan berita bahwa tokoh-tokoh Kang Ao sedang berusaha untuk memperebutkan Sin Liong yang berada di hutan 1000 bunga. Kami mendengar pula bahwa Kia Mochaili merupakan seorang di antara mereka yang hendak menculik Sin Liong. Karena kami telah berhutang budi, diberi obat oleh Sin Liong, maka kami hanya dapat membalas budinya dengan melindunginya terutama dari tangan, para tokoh kaum sesat yang tentu tidak mempunyai itikat baik terhadap dirinya. Andai kata kami tidak berhutang budi sekalipun, mengingat bahwa Sin Liong adalah seorang anak ajaib yang telah banyak menolong orang tanpa pandang bulu, sudah menjadi kewajiban orang-orang gagah untuk melindunginya. Wah, makin seru aja ya ceritanya. Apa ya yang akan terjadi dengan Kia Mochaili dan 5 pemuda gagah itu? Sabar ya, nantikan di volume selanjutnya yang akan segera tayang. Biar kami makin semangat bikin videonya, klik tombol subscribe, like, dan komen di bawah. Selamat istirahat, jaga kesehatan, dan tetap bahagia. Dadah.